Shalom orang-orang muda, saya percaya dimanapun saat ini kalian berada, kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan mari saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk kita persiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Dan mari saat ini kita pejamkan mata kita mau berdoa pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami selalu merasakan kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kini kami kembali datang Tuhan, kami mau mencari wajah Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak muda-Mu, dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami mau menerima jamahan Roh Kudus. Saat ini kami mau menerima hadirat Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata dimanapun kami beribadah saat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman saat ini kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus hadir. Kita mau rasakan jamahan Roh Kudus. Kita mau rasakan lawatan Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Menghibur bagi jiwaku.
Sungguh kami percaya Kau melawat setiap kami. Dan saat kami datang kepadamu Tuhan, kami bukan hanya meminta keinginan kami saja, harapan-harapan kami saja Tuhan. Tapi saat ini kami mau kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Yes. Glory, glory, haleluya. Namamu Tuhan. Haleluya, puji. Sekali lagi kita katakan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Sekali lagi kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Mari kita sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Biar segala kemuliaan, hormat, syukur kami hanya bagi Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Saya percaya dimanapun kalian berada saat ini semuanya dalam perlindungan, penyertaan dari Tuhan Yesus. Dan tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kalian alami, semuanya tetap dalam tangan kendali Tuhan. Nah, pada saat ini izinkan saya untuk sedikit berbagi renungan kebenaran firman Tuhan. Dan saya harapkan di sini kita sama-sama belajar. Saya sendiri pun juga masih belajar. Dan sebenarnya tema yang saya angkat pada saat ini itu mungkin tema yang yang sudah biasa teman-teman dengar dan hampir atau sering kita dengarkan di mana saja seperti itu ya. Jadi temanya adalah menjadi anak muda yang berdampak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa anak muda ini memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, produktivitas yang tinggi. Mungkin mereka yang bekerja, mereka yang kuliah, atau mereka yang masih sekolah ya. Dibandingkan daripada mungkin beliau-beliau ya, misalnya seperti opa oma atau kakek nenek kita yang mungkin tingkat mobilitasnya atau tingkat produktivitasnya mungkin jauh lebih
rendah dibandingkan anak muda. Nah, justru itu di anak muda yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, kemudian memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, kegiatan yang sangat padat, di situ mereka akan membentuk sebuah komunitas-komunitas. Mereka akan bertemu dengan banyak orang di luar sana, dan perlu kita ketahui mungkin mereka kenal dengan orang yang sudah mengenal Tuhan, atau mereka bisa kenal dengan orang-orang yang mungkin satu komunitas dengan kita karena kita sebagai anak Tuhan, atau mungkin sebaliknya. Mungkin kita di sana lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, atau yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang mungkin bisa paling parah, orang yang gak mau menerima teman-teman yang memiliki latar belakang sebagai anak Tuhan, seperti itu. Nah, justru melalui setiap apapun yang kita lakukan ya di marketplace kita masing-masing, entah itu di sekolah kalian, entah itu di kampus kalian, entah itu di tempat kerja kalian. Nah, disitulah kita harus benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak, menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memberikan dampak positif, memancarkan terang Kristus, memancarkan apa yang menjadi karakter Kristus melalui setiap apapun yang kita lakukan. Nah, pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 12-13. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12-13 mengatakan, "Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Nah, ayat tersebut jelas mendorong kita supaya kita melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi melalui setiap lingkungan kita masing-masing, mungkin ya teman-teman di sini yang bekerja harus melakukan pekerjaan itu dengan menerapkan itu tadi. Kita menjadi teladan bagi orang-orang. Walaupun mungkin rekan-rekan sekerja kita mungkin mereka lebih dewasa dari kita, tetapi kita harus bisa menjadi teladan bagi mereka. Begitu juga bagi kita yang masih kuliah, kalian yang masih sekolah, harus tetap kita menjadi teladan bagi rekan-rekan kita atau teman-teman kita dimanapun kita berada. Bagaimana kita untuk menjadi teladan bagi mereka, yaitu kita memberikan dampak yang baik bagi mereka. Kita menyampaikan, kita melakukan dampak yang baik, kita memberikan dampak yang baik dengan cara apa? Kita melakukan apa yang menjadi karakter Kristus dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada saat ini saya akan membagikan dua poin. Bagaimana sih menjadi anak muda yang berdampak di tengah kehidupan kita, di tengah lingkungan kita, entah itu yang sekarang kita masih sedang ada di rumah, atau mungkin kita yang sudah mulai beraktivitas di tempat kerja kita, di kantor kita, atau mungkin kalau sekolah nggak mungkin ya, sekolah atau kampus mungkin masih libur ya, atau mungkin di lingkungan kita, entah di rumah atau dimanapun kita berada. Yang pertama, untuk menjadi anak muda yang berdampak, yang pertama adalah memiliki gaya hidup serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana sih memiliki gaya hidup serupa dengan Kristus? Di situ ya, kita percaya, atau saat ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah menebus dosa kita sudah dijadikan sebagai anak-anak Allah, kita juga bahkan disebutkan sebagai ahli waris kepunyaan Allah. Nah, ahli waris kerajaan Allah kalau di dalam Yakobus 2 ayat 5. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan sudah menjadi keharusan, sudah menjadi kewajiban untuk kita mengikuti apa menjadi teladan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, hal apa saja yang harus kita lakukan untuk menjadi serupa dengan Kristus? Coba mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Nah, kalau di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana kita menjadi serupa dengan dunia? Kita mengikuti arus yang ada di dalam dunia ini. Dan itu rentan sekali terjadi dalam setiap kita anak-anak muda ya. Mungkin ini ya, kita pernah diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan depan Tuhan. Mungkin kita diajak untuk ditawari untuk melakukan hal yang tidak jujur, misalnya dalam pekerjaan, dalam kuliah. Kita diajari untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bertentangan dengan Alkitab, seperti itu. Nah, dan sasaran dari hal-hal tersebut adalah anak-anak muda, yaitu kita semua.
Maka dari itu kita harus berani untuk menolak tawaran-tawaran yang menggiurkan namun membawa kita ke dalam dosa. Melainkan kita harus meminta kehendak Allah, kita bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang bisa saya lakukan dalam hidup saya supaya hidup saya bisa memuliakan nama Tuhan, supaya hidup saya bisa berkenan di depan Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi anak muda ini yang dapat menjadi teladan bagi teman kita dapat menjadi contoh, kita bisa berkat, bukan malah menjadi batu sandungan bagi mereka, tetapi kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang berani tampil beda. Dalam artian tampil beda ini tampil beda yang yang dalam hal kebaikan, ya, dalam hal yang positif, bukan berani tampil beda dalam hal yang tidak baik seperti itu. Nah, jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus atau memiliki gaya hidup yang serupa dengan Kristus, kita mencerminkan karakter Kristus, kita harus benar-benar melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dan kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang besar terlebih dahulu. Gimana saya harus melakukan, gimana saya harus mengimplementasikan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita berpikir, wah, aku harus sekolah kitab, aku harus sekolah teologi, atau aku harus mungkin dalam artian seperti menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Mungkin kita bisa melakukan dari hal-hal yang kecil, kita bisa melakukan melalui setiap lingkungan kita, marketplace kita masing-masing, dan di situ menjadi ladang kita untuk kita melakukan, untuk kita mencerminkan karakter Kristus yang ada di dalam diri kita, sehingga mereka yang melihat kita, mereka tidak menjadikan kita sebagai batu sandungan, tetapi justru kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Nah, di sini mengajarkan kita juga sekaligus supaya hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain, ya, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita harus mengembalikan atau kita bisa menyalurkan berkat itu kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Nah, gimana mereka bisa mengenal Tuhan kalau mereka tidak melihat Tuhan itu ada di dalam kita? Maka dari itu kita harus mencerminkan, kita harus memiliki gaya hidup yang serupa dengan Kristus. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sekaligus poin yang terakhir nih, yaitu hidup menurut Roh. Bagaimana hidup menurut Roh? Kita akan buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Di situ mengatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sudah jelas ya di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 8, tepatnya Roma 8 ayat 8. Di situ mengatakan bahwa mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Maka dari itu kuncinya adalah kita harus hidup menurut Roh. Bagaimana supaya hidup kita berdampak bagi orang banyak? Kita harus hidup menurut Roh. Paulus menguraikan dua golongan berdasarkan tadi ya. Paulus menguraikan dua golongan, mereka yang hidup menurut daging dan juga mereka yang hidup menurut Roh. Jadi jelas bertolak belakang ya. Kalau daging ini mungkin berbicara tentang keduniawian, tetapi Roh ini berbicara mengenai sebuah kekekalan. Hidup menurut daging berarti mengingini atau menyenangi, memperhatikan dan memuaskan keinginan secara manusiawi yang berdosa. Sudah dijelaskan secara gamblang di dalam Galatia 5 ayat 19. Nah, mungkin ini kalau misalnya terjadi di zaman sekarang atau di zaman kita, hal-hal seperti ini mungkin bisa diwujudkan dalam bentuk yang lain ya. Misalnya di sini ada perselisihan, mungkin kita berselisih dengan orang lain, mungkin kita memiliki rasa iri hati, atau kita memiliki amarah ketika kita bekerja, kita tidak mau melakukan dengan kasih, tetapi isinya marah-marah terus. Gimana mereka bisa diberkati kalau kita marah-marah terus ketika kita bekerja? Kemudian kepentingan diri sendiri dalam artian egois yang jelas-jelas itu bertentangan dengan Alkitab ya. Dan juga ada lagi yang paling awal tadi, ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Intinya kita yang tidak menjaga hidup kekudusan atau tidak menjaga hidup secara kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu harus benar-benar kita hindari atau kita benar-benar kita tolak di dalam setiap kehidupan kita. Berbeda terbalik ya, jika kita membandingkan dengan hidup menurut Roh. Hidup menurut Roh disitu dikatakan bahwa ia mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemampuan Roh Kudus untuk supaya pikiran hati kita semua terpusatkan kepada Dia.
Coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22, di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jelas ini sangat berbanding terbalik dengan hidup menurut daging tadi ya. Kalau tadi daging itu apapun itu tentang diri kita. Tetapi kalau misalnya menurut roh kita melakukan semua itu dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kesabaran. Ini seperti yang sudah dijelaskan di renungan minggu lalu oleh saudari Caca ya, bahwa kita tuh harus mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita pun kita harus mengasihi. Nah itu kunci hidup supaya hidup kita ini mau menjadi anak-anak muda yang berdampak. Kita menjadi anak-anak muda ini yang membawa terang Kristus, sehingga orang yang melihat kita, mereka juga akan melihat kasih Kristus nyata dalam setiap hidup mereka. Pertanyaannya sekarang, kita mau memilih yang mana? Mau hidup menurut roh atau hidup menurut kedagingan kita? Dan tentu saja untuk hidup menurut roh itu merupakan hal yang cukup sulit ya. Mau hidup menurut roh maupun memilih gaya hidup serupa dengan Kristus itu merupakan hal yang sangat sulit bagi kita. Sedangkan Alkitab mengajarkan kita untuk kita jangan sampai serupa dengan dunia ini, tetapi kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau yang Allah kehendaki. Nah, caranya yang pertama, kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Kita mau melakukan saat teduh dengan Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Dan dari situ semakin kita semakin mengenal Allah, maka hidup kita akan terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua, kita meminta hikmat, kemampuan dari Tuhan. Yang ketiga, kita belajar untuk mau mengimplementasikan buah-buah roh tadi dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar hidup dengan kasih, kita belajar hidup dengan kesabaran, kita belajar hidup dengan sukacita, damai sejahtera, sehingga siapapun yang bersama-sama dengan kita, entah mereka yang sudah percaya Tuhan atau yang belum percaya Tuhan, atau dimanapun kalian berada di marketplace kalian, entah di komunitas sekolah kalian, di komunitas pekerjaan kalian, di komunitas kuliah kalian, atau di komunitas yang berhubungan dengan hobi kalian, mereka dapat diberkati melalui kebenaran kalian, seperti itu. Nah, apa yang kita dapatkan jika kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan dampak positif atau dampak yang baik, atau istilahnya kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini atau bagi lingkungan sekitar kita? Kita percaya Tuhan akan memegang kendali atas hidup orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan meraih janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya. Kita gak perlu khawatir lagi dengan masa depan kita. Kita gak perlu khawatir karena kita sudah bergaul akrab dengan Tuhan. Kita sudah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan kita sudah menjadi anak-anak kepunyaan Allah, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti mencukupkan, Tuhan pasti menyediakan. Banyak hal yang telah Tuhan lakukan bagi setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya mau benar-benar dipakai Tuhan, yang hidupnya mau benar-benar menjadi dampak bagi lingkungan sekitar kita. Kita percaya Tuhan akan memberikan banyak hal bagi setiap kehidupan kita, dan banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Selain tadi mungkin memiliki hidup serupa dengan Kristus, hidup menurut roh, kita harus mau benar-benar memiliki hati yang melayani siapa ya? Melayani Tuhan, melayani sesama kita dimanapun kita berada. Sebagai ayat penutup, kita bisa membuka dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya harapkan teman-teman di sini bisa benar-benar menjadi anak muda yang berdampak. Teman-teman belajar, saya sendiri pun juga belajar. Kita bisa memiliki gaya hidup yang serupa dengan Kristus. Kita bisa hidup kita menurut roh, hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kehidupan kita, dan Tuhan akan menetapkan setiap langkah-langkah kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang baik. Kalau pada saat ini ya Bapa, kami boleh sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang telah kami dengar Tuhan, apa yang telah Engkau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai anak-anak mudanya Tuhan, kami harus memberikan dampak yang baik, kami harus memberikan dampak yang positif dimanapun kami berada ya Bapa. Baik itu di pekerjaan kami, baik itu di keluarga kami,
baik itu di sekolah kami, di gereja kami, di lingkungan kami manapun ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami meminta supaya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk kami bisa melakukan hal-hal itu semua Tuhan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami mau ya Tuhan, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami bukan menjadi batu sandungan, tetapi mereka, setiap orang-orang yang berada di sekitar kami dapat melihat Engkau ada di dalam kami, Kristus ada di dalam kami, dan kami bisa memancarkan terang Kristus kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami bisa melakukan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, untuk kami bisa melakukan apa yang telah Tuhan sampaikan melalui renungan firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini saya juga berdoa Tuhan secara khusus bagi teman-teman kami pada saat ini yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Allah tetap menyertai kami, sebab kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami dalam keadaan apapun itu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati teman-teman kami dimanapun mereka berada, memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati untuk studi mereka bagi yang masih menempuh studi, memberkati pekerjaan mereka bagi mereka yang sudah bekerja. Kiranya Allah yang akan memegang kendali atas hidupnya dan hidup kami boleh menjadi saksi bagi setiap orang ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu tidak berhenti sampai di sini saja, tapi kami dapat terus mau belajar dan belajar untuk mencari apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh renungan firman pada saat ini. Dan saat ini saya mau mengajak teman-teman yang ada di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Kami mau membawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Yes, mari sama-sama dengan saya kita mau katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu Benar, besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Ku. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukku. Benar Tuhan. Kini kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya
syukur kita di hadapan Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih tetap bisa beribadah kepada-Mu Tuhan, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tidak menghalangi kami Tuhan, tidak mengurangi rasa kami untuk kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kini kami mau akhiri ibadah kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Bapa, kami mau serahkan hidup kami, pengharapan kami, cita-cita kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu menuntun setiap anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Dan kami mau Tuhan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kedua tangan kami Tuhan. Kami mau menerima berkat Tuhan, sukacita Tuhan, kemurahan Tuhan, dan penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari bersama-sama dengan kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan, kita mau katakan amin. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.